Yeay. 5 tahun. Iya, 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 iya. Jadi kalau orang terdekat menjadikan Anda favorit, maka mereka yang mengetahui siapa Anda. Mhm. Tidak usah dinilai oleh orang-orang yang jauh sana. Oke. Ini kapan nih? 2020. Right. Bela, ini abang nih. Bela Hmm. Habib Rizik, tokoh Papua meradang saya diremehkan Presiden Jokowi. Kapan ini bang? Ini abang? Iya, Boleh lihat? sebenarnya kata-kata saya tidak linear seperti begitu. Kembali Mungkin mengingatkan. kalau baca isinya itu mungkin berbeda itu. Aha, aha. Hmm. Oke, terkait Yang mengatakan bahwa 2 hari lalu dirinya sempat menyambangi kantor. Oh, itu yang 2017 ya ini ya, iya, ini begini, maksudnya begini. Dirinya sempat mendatangi 2017 kan saya sudah selesaikan yang Iya. tadi saya jelaskan Iya. itu. Ya. Kemudian Presiden Jokowi tidak konsisten. Aha. Memang ada jeda sampai 2019. Masalah Habib Rizik kita jaga. Tapi 2020 Presiden munculkan lagi. Apalagi setelah Habib Rizik pulang. Itu yang saya bilang itu kita diremehkan. Tidak konsisten. Di sini Jadi gini, pernyataan abang. kalau mau ingin membangun Indonesia secara damai, relasi antara negara harus terjaga, negara dan rakyat. Karena itulah inti hadirnya negara. Negara hadir untuk melindungi rakyat dari kekejaman. Yang disebut dulu kan homo homini lupus. Ada monster leviathan. Maka dihadirkannya negara untuk memproteksi supaya rakyat hidup baik dan aman tentram. Kan prinsipnya gitu. Karena itu pemimpin yang diberi tugas dikasih kewenangan. Jadi obligation to protect, melindungi, obligation to respect, menghormati, dan obligation to fulfill, yaitu memenuhi kebutuhan, berbagai kebutuhan. Nah ini pernyataan Pak Mahfud MD 4 Januari 2021. Kalau Anda tidak suka dengan statement atau tudingan seseorang yang Anda anggap ngaco, tidak usahlah menghinanya dengan cacian atau gambar hewan. Diamkan saja. Ini saya begini ini. Saya tidak suka pernyataan ini. Ini kan pernyataan untuk Ambrosius sebetulnya kan? Ya, tapi saya tidak suka. Bagian mananya? Nah ini, bagus ini pertanyaan. Iya, bagian mana? Iya, bagian mana yang abang tidak suka? Mahfud MD itu siapa? Jabatan dia apa? Menko Polhukam. Anak buahnya Menko Polhukam siapa? Kapolri. Ya tidak usah bermain gimmick. Bangsa ini tidak bisa dibangun dengan gimmick. Bangsa ini hanya dibangun dengan ada kepastian perintah. Ada kepastian memberi keadilan kepada rakyat. Harusnya Mahfud MD memerintahkan kepada Kapolri untuk proses hukum. Oke. Jadi ini saya. Yang orang bermain gimmick, pemimpin kayak begini. Mungkin sebagai pernyataan pribadi? Bukan sebagai pernyataan seorang Menko Polhukam? Ketika dia dilantik sebagai presiden, Melekat. ada maharnya, kawinnya ada, mas kawinnya juga ada. Ya, yang surat nikahnya itu SK. Ya, mas kawinnya itu gaji dan jabatan. Jadi di dalam konteks human right, seorang presiden, seorang yang memegang jabatan pemerintahan dan publik, itu dia tidak bisa melepaskan diri dari individu. Kalau mau lepaskan dari individu, tidak boleh mengambil jabatan publik. Cukup aja dirimu. Sehingga karena itu, kenapa dalam konteks hak asasi manusia itu state obligation. Jadi namanya gini, negara itu pemegang tanggung jawab. Rakyat itu pemegang hak. Negara punya hak nggak? Tidak. Negara tidak punya hak asasi manusia. Karena dia memegang satu, kekuasaan, wewenang, uang, sumber daya, dan segala otoritas. Maka HAM itu lahir untuk melindungi orang kecil dan memberi bantuan kepada orang kecil. Karena itu pemegang otoritas tidak diberikan hak asasi manusia. Tapi mereka diberi kewenangan obligation. Bang, abang puas nggak dengan kondisi demokrasi sekarang di tanah air? Ya, jadi
Dulu tahun 2015 Kapolri mengeluarkan surat keputusan tentang hate speech. Keputusan itu telah menciptakan sebuah prakondisi terbatasinya kebebasan ekspresi. Itu yang pertama. Yang kedua, 2016 atau 17 itu DPR mengeluarkan Undang-Undang MD3, di mana salah satu pasalnya adalah tidak boleh mereka dikritik atau mereka bisa mengkriminalisasikan rakyat. DPR itu namanya dalam bahasa Latin itu summa potestas sive summum sive imperium dominium. Artinya apa? Wakil rakyat itu resultante suara dari saya, Indi, ya kita semua yang ada di sini kita kumpul. Kemudian kasih kewenangan kepada dia untuk mengelola negara, imperium dominium, pusat kekuasaan. Karena itu kedaulatan yang dipegang itu tidak tak terbatas. Artinya dibatasi sebagian. Nah, hak kedaulatannya dipegang oleh rakyat. Maka rakyat sewaktu-waktu bisa meminta. Nah, yang kedua, karena dia memegang imperium dominium, pusat kekuasaan, maka dia akselerator percepatan kebijakan pemerintah dan artikulator kepentingan rakyat, rincian rakyat penderitaan. Karena itu Undang-Undang MD3 tidak boleh menjadi alat pukul atau membatasi ruang bagi rakyat untuk mengatur lalu lintas, artikulasi kepentingan dan pengaturan pesan kepada rakyat, pesan negara kepada rakyat. Itu yang pembatasan yang kedua. Pembatasan yang ketiga adalah kriminalisasi yang nyata dan fakta terhadap oposisi. Yang keempat adalah demokrasi yang pseudo, seakan-akan.